Halo semuanya, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang keamanan data. Kita akan menjelaskan kenapa keamanan data itu penting, dan kita akan memberi penjelasan tentang penerapan keamanan data. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian data. Data adalah beberapa karakter yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Data adalah informasi yang sudah mengalami perubahan bentuk agar lebih efisien ketika akan dipindah atau diproses lebih lanjut. Lalu data-data tersebut akan dikumpulkan dengan cara tertentu, kemudian akan diolah menjadi suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh penerima informasi tersebut. Tidak semua data harus diketahui semua orang. Terdapat data-data yang mengandung informasi pribadi atau privasi, seharusnya tidak diketahui orang lain selain pemilik informasi atau data tersebut. Contohnya seperti PIN, password, alamat, dan nomor KTP yang tidak boleh diketahui orang lain selain dari pemilik informasi atau data tersebut. Lalu selanjutnya keamanan data. Keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem melawan terhadap otorisasi yang tidak sah, modifikasi, atau perusakan, dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan yang tidak sah atau modifikasi. Di dalam keamanan data terdapat 4 aspek utama, yaitu yang pertama, privasi atau confidentiality, yaitu usaha menjaga data informasi yang bersifat pribadi dari orang yang tidak berhak mengakses. Keamanan informasi seharusnya bisa menjamin bahwa hanya mereka yang memiliki hak yang boleh mengakses informasi tertentu. Privasi akan menjamin keamanan data bagi pemilik informasi dari orang lain yang tidak berhak untuk mengakses. Lalu yang kedua ada integrity, yaitu usaha untuk menjamin kelengkapan data atau informasi dan menjaga agar tidak diubah oleh orang yang tidak berhak. Lalu ada authentication, yaitu usaha untuk mengetahui keaslian dari informasi. Autentikasi terjadi pada saat sistem dapat membuktikan bahwa pengguna memang benar-benar orang yang memiliki identitas yang diklaim. Lalu yang terakhir ada availability, yaitu berhubungan dengan ketersediaan sistem dan data atau informasi ketika dibutuhkan. Keamanan informasi seharusnya menjamin pengguna dapat mengakses informasi kapanpun tanpa ada gangguan dan tidak dalam format yang tidak bisa digunakan. Pengguna dalam hal ini bisa saja manusia atau komputer yang tentunya dalam hal ini memiliki otorisasi untuk mengakses informasi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Joe. Terima kasih Elbi. Kenapa sih keamanan itu sangat penting? Nah, yang pertama itu mencegah potensi kerugian material. Yang kedua, itu mengurangi risiko penyalahgunaan data atau informasi. Kemudian yang ketiga, memperkecil peluang tindakan kriminal. Nah, kemudian di sini ada beberapa poin hal apa yang harus diperhatikan dalam menjaga keamanan data. Yang pertama, data security bergantung besarnya pada komputer. Nah, pada kasus ini saya coba mengambil kasus pada bisnis. Nah, semakin besar bisnis yang kita jalankan, maka semakin besar juga peluang terjadinya pembobolan dan semakin besar juga keamanan yang harus kita jaga. Karena prinsip dari keamanan data sendiri adalah ketika keamanan itu tembus, maka satu tembus, maka semuanya akan tembus juga. Kemudian poin kedua dan poin ketiga, data dapat hilang karena kegagalan sistem. Kemudian yang ketiga, kesalahan pengguna dapat menyebabkan file terhapus. Nah, pada poin kedua dan poin ketiga itu poin yang sama, yaitu terjadinya kesalahan. Nah, pada poin kedua itu bisa terjadi itu karena adanya update ataupun kendala pada di server ataupun di pusatnya. Kemudian pada yang poin ketiga itu kesalahan pada manusia ataupun human error. Maka dari itu harus diperhatikan dalam mengolah ataupun mengakses data. Ada langkah baiknya ketika kita menghapus data itu dilakukan oleh sistem atau tidak secara manual.
Maka dari itu harus melakukan recovery atau backup plan ketika menghapus ataupun terjadinya masalah pada server. Ketika terjadi masalah, maka kita memiliki backup data tersebut. Kemudian terakhir adalah perangkat bisa hilang. Nah, pada kasus ini itu adalah ketika kita berada di ruang publik dan kita membawa smartphone. Nah, yang dimaksud perangkat hilang adalah ketika terjadinya suatu pencurian ataupun kita lalai dalam penggunaan smartphone, maka ada risiko terjadinya pencurian data pribadi ataupun informasi yang seharusnya tidak disebar malah diketahui oleh secara publik. Nah, contohnya itu bisa berupa nomor telepon ataupun password email, PIN transaksi kita ataupun hal-hal yang bersifat privasi. Oke. Nah, untuk mencegah hal tersebut, apa sih yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, jangan menggunakan transmisi password yang sama. Kemudian kombinasi dengan huruf dan angka yang perlu diperhatikan atau bersifat unik. Nah, dalam hal ini ketika kalian membuat suatu akun, pastikan password yang digunakan itu ada kombinasi huruf dan angka, sehingga ketika seseorang ataupun hacker yang ingin mencoba membobolnya itu sangat memiliki peluang yang kecil untuk membobol data kalian. Kemudian jangan menggunakan identitas diri. Ini terkhusus ketika kita berada di ruang publik. Ketika kita mengakses suatu hal yang publik, ada langkah baiknya kita tidak menggunakan identitas diri atau identitas yang bersifat pribadi. Kemudian menggunakan manajer kata sandi. Nah, ini merupakan hal yang penting juga ketika kita memiliki beberapa password yang cukup panjang ataupun yang unik, sehingga memungkinkan kita lupa terhadap password kita. Maka dari itu hal ini juga penting ketika kita memanage kata sandi. Kemudian selalu mengaktifkan verifikasi 2 arah. Ini sangat baik ketika kita lupa ataupun tidak ingat password yang akan kita masukkan. Nah, itu bisa melakukan verifikasi 2 arah. Kemudian jangan lupa juga untuk ganti password secara berskala. Ini sangat penting ketika kita melakukan akses di ruang publik ataupun mengakses sesuatu yang di luar hak milik kita. Maka dari itu ada langkah baiknya kita harus mengubah password secara berkala. Kemudian yang terakhir, jangan memberikan PIN atau password kepada siapapun. Nah, ini juga sangat penting ketika kita berada di luar, itu jangan memberikan hal yang bersifat privasi kepada orang lain. Oke, lanjut. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Felix Rivaldo. Oke, selanjutnya kita akan membahas authentication. Authentication adalah sebuah proses validasi user yang ingin masuk atau mengakses sistem agar identitas dari user yang mencoba masuk dapat dibuktikan. Dengan menggunakan authentication, kita dapat menjaga data-data kita agar tidak diambil atau diubah oleh orang lain. Nah, pada kali ini kita akan mengambil contoh authentication berupa aplikasi platform game online atau aplikasi online Steam, di mana Steam memiliki sistem yang dinamakan Steam Guard. Steam Guard ini terhubung dengan handphone atau tablet kita, dan Steam Guard akan selalu menggenerate kode setiap 30 detik. Sehingga jika seseorang ingin login ke Steam, mereka harus memasukkan kode terbaru yang di-generate oleh sistem. Jika orang yang mencoba melakukan login salah memasukkan kode berkali-kali, maka akun tersebut akan di-lock untuk beberapa saat, dan pemilik akun akan menerima alert dan harus memverifikasi diri mereka menggunakan nomor handphone yang terkonek ke akun Steam mereka masing-masing. Sistem ini juga berlaku untuk saat pengguna ingin menjual barang item gamenya ke Steam Market, ataupun saat ingin melakukan trading.
maka mereka harus memverifikasi tindakan mereka itu melalui app SteamGuard yang ada pada handphone. Setelah melakukan authentication, selanjutnya ada authorization. Setelah user berhasil melakukan authentication, maka saat user meminta akses layanan, server akan menghubungi sistem authorization untuk menentukan apakah user tersebut berhak atas layanan yang dimintanya atau tidak. Jika mereka berhak untuk melakukannya, maka mereka akan diberi akses. Jika tidak, mereka akan ditolak dan kemungkinan akan di lockout. Oke, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam memahami betapa pentingnya keamanan data.